Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok 7 untuk menjelaskan materi tentang akhlak dalam kehidupan rumah tangga, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah dapat bersedia hadir dalam Zoom meeting kali ini. Next. Ya, sebentar ya. Saya foto dulu. Oke, lanjut. Silahkan lanjut. Next, Hani. Presentasinya belum berubah. Baik, sebelum memulai pada materi, di sini saya akan menyampaikan atau memberitahu anggota kelompok dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Siti Hania dengan NIM 14, dan yang kedua ada saya, Kanisha Latif Azhara, yang berlaku sebagai moderator dengan NIM 50. Selanjutnya, sebelum kepada materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama ada menjelaskan pandangan Islam tentang kehidupan rumah tangga, yang kedua menjelaskan pandangan budaya modern tentang kehidupan rumah tangga, yang ketiga menjelaskan akhlak suami, istri, orang tua, anak dalam kehidupan rumah tangga, yang keempat menjelaskan moralitas budaya modern dalam kehidupan rumah tangga, dan yang terakhir menjelaskan makna penting pendidikan akhlak dalam rumah tangga. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pandangan Islam tentang kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, terciptanya suatu rumah tangga yang sah terjadi setelah melaksanakan akad nikah atau pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, rumah tangga berarti ikatan pernikahan yang sah dan dilandasi oleh nilai-nilai atau syariat Islam. Rumah tangga yang dibangun sesuai dengan ajaran agama dan syariat Islam akan membawa kemudahan dan keberkahan dalam mewujudkan suatu keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Membangun rumah tangga, pernikahan sama saja dengan menyempurnakan sebagian dari agama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi, jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Rumah tangga bukan hanya tentang bagaimana dua insan yang bersatu, namun rumah tangga juga tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga dapat dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya, yang kedua ada materi pandangan budaya modern tentang kehidupan rumah tangga. Budaya modern adalah budaya yang muncul di era globalisasi dan budaya yang kebanyakan berasal dari luar Indonesia, yaitu dari Barat. Ciri utama dari budaya modern adalah kebebasan, tidak terikat dengan sesuatu yang bersifat magis, dan semuanya dengan akal logika manusia. Pada masa modern seperti ini, rumah tangga memiliki tantangan yang berbeda daripada generasi-generasi sebelumnya. Kehidupan berumah tangga bagi pasangan modern terasa lebih berat jika dilihat dari data Kementerian Agama tentang angka perceraian yang meningkat 16 hingga 20% pada tahun 2016.
Gaya hidup dan budaya modern merupakan salah satu penyebab berpengaruhnya pandangan seseorang tentang rumah tangga. Masyarakat zaman sekarang memiliki harapan tinggi tentang pasangan mereka yang mengizinkan mereka untuk tumbuh. Dalam artian mengejar apa yang mereka impikan, walau telah berumah tangga seperti mengejar karir dan lain-lain. Modern ini, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi pada rumah tangga. Nilai berumah tangga tidak lagi dilihat pada kesakralannya, tapi sejauh mana rumah tangga tersebut memenuhi ekspektasi kebutuhan atau kebahagiaan mereka. Jika rumah tangga tersebut dinilai tidak memuaskan dan banyak masalah, maka mereka akan segera meninggalkan rumah tangga tersebut atau bercerai. Selanjutnya ada akhlak suami, istri, orang tua, dan anak dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga terdapat akhlak yang perlu diketahui dan dipatuhi oleh setiap individu dalam rumah tangga tersebut. Seorang suami harus memiliki akhlak yang baik kepada istrinya, begitupun sebaliknya. Sang istri juga harus berakhlak baik kepada suaminya. Seorang anak harus bersikap baik atau berakhlak baik kepada orang tuanya, begitu pula orang tua kepada anak mereka. Akhlak suami istri. Yang pertama itu ada menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Sejak awal tidur sampai bangun tidur yang melihat hanya pasangan. Yang kedua itu menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri. Di mana istri itu berpakaian untuk suami dan mempercantik diri untuk suami, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. Yang keempat, merasakan tanggung jawab bersama baik suami maupun istri, di mana mereka harus saling mengingatkan dan jangan selalu menuntut, harus saling mengerti. Yang kelima, selalu bermusyawarah, berdialog, berdiskusi melalui komunikasi dengan baik dan melakukan introspeksi masing-masing. Yang keenam, menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami ataupun istri. Yang kedelapan, nampakkan cinta dan kebanggaan dengan pasangan atau jangan pikir memberi pujian satu sama lain antara suami maupun istri. Yang kesembilan, adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Yang kesepuluh, jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing, jangan melupakan orang tua masing-masing. Dan yang terakhir, menjaga hubungan dengan pihak lain. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh suami. Yang pertama itu memberi nafkah zahir dan batin. Suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam menjalankan agama, sebagaimana pada surat At-Taubah ayat 24. Yang kedua, seorang istri bisa menjadi musuh bagi suami dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 14. Yang ketiga, hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah, meminta istri yang soleha, sebagaimana pada surat Al-Furqan ayat 74. Yang keempat, di antara kewajiban suami terhadap istri ialah yang pertama adalah membayar mahar, yang kedua memberi nafkah seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan yang terakhir menggaulinya dengan baik. Dan yang kelima, jika istri berbuat nusus maka dianjurkan melakukan tindakan berikut ini secara berurutan. Itu yang pertama, memberi nasihat. Apabila nasihat tidak didengarkan, maka bisa dilakukan dengan pisah kamar. Selanjutnya, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, sebagaimana pada surat An-Nisa ayat 34. Nusus ini adalah kedurhakaan istri kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap istrinya atau keluarganya. Selanjutnya, suami tidak boleh kikir dalam menafkahkan hartanya untuk istri dan anaknya, sebagaimana surat At-Talaq ayat 7. Selanjutnya, suami wajib selalu memberikan pengertian, bimbingan agama kepada istrinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana pada surat Al-Adhab ayat 34 dan At-Tahrim ayat 6. Suami wajib mengajarkan istrinya berilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita, hukum-hukum haid, istihadah, dan lain-lain.
Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri sebagaimana pada surat An-Nisa ayat 3. Dan yang terakhir, suami tidak boleh membuka aib istri kepada siapapun. Ada selanjutnya itu materi hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Yang pertama itu hak bersama suami istri. Yang kedua, hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis sebagaimana surat An-Nisa ayat 19. Yang ketiga, suami istri hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah sebagaimana surat Ar-Rum ayat 21. Yang keempat, hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya sebagaimana pada surat Al-Hujurat ayat 10. Dan yang terakhir, hendaknya saling menasihati dalam kebaikan. Selanjutnya itu ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh istri. Yang pertama itu berbakti kepada suami baik di kala suka maupun duka, di waktu kaya maupun di waktu miskin. Yang kedua itu patuh dan taat pada suami, menghormatinya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ajaran dalam Islam. Untuk materi selanjutnya yaitu akhlak orang tua kepada anak, akan saya serahkan kepada saudari Siti Hania. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi mengenai akhlak orang tua kepada anak. Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi robbani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak. Antara lain, pertama, orang tua sebagai panutan. Yang kedua, orang tua sebagai motivator anak. Yang ketiga, orang tua sebagai cermin utama anak. Yang keempat, orang tua sebagai fasilitator anak. Orang tua adalah perantara perwujudan kita. Kalaulah mereka itu tidak ada, kita pun tidak akan pernah ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Berbagai rizki yang kita peroleh dan kedudukan yang kita dapatkan saat ini tentu saja berasal dari orang tua kita. Orang tua seringkali mengerahkan segenap jerih payah mereka untuk menghindarkan bahaya dari diri kita. Orang tua adalah orang yang bersedia berkorban demi anaknya, tanpa mempedulikan apa balasan yang akan ia terima. Adapun akhlak anak kepada orang tua yaitu satu, kewajiban kepada ibu. Kemudian berbuat baik kepada ibu dan bapak. Selanjutnya berkata halus dan mulia kepada ibu dan bapak. Yang keempat yaitu berbuat baik kepada ibu dan bapak yang sudah meninggal dunia. Moralitas budaya modern dalam kehidupan rumah tangga. Macam-macam gaya hidup modern. Berikut ada macam-macam gaya hidup modern saat ini. Pertama yaitu perkembangan di bidang komunikasi dan informasi. Dengan berkembangnya bidang komunikasi dan informasi, hal tersebut dapat mempermudah setiap individu untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian selanjutnya ada perempuan dalam karir. Biasanya dalam hidup modern ini banyak perempuan yang sudah menikah ingin tetap melanjutkan atau menggapai karir mereka yang mereka impikan. Hal tersebut biasanya memicu ketegangan dan krisis dalam keluarga dan tidak jarang berujung perceraian. Yang ketiga yaitu kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dalam keluarga dapat berbentuk kekerasan fisik, mental atau psikis maupun spiritual. Pengaruh gaya hidup modern terhadap keluarga. Gaya hidup modern sendiri ternyata memiliki pengaruh terhadap keluarga atau rumah tangga. Yang pertama yaitu lebih mementingkan diri sendiri daripada kebersamaan. Selanjutnya yaitu tidak memandang perkawinan sebagai suatu hal yang suci atau sakral. Yang ketiga yaitu mengutamakan faktor
seksual, dan percintaan daripada faktor kejiwaan yang lebih mendasar. Selanjutnya yaitu lebih mengutamakan individu, hal-hal asasi, dan hidup dalam masyarakat yang pesimis. Dan terakhir yaitu pola hidup mereka lebih mengutamakan rasionalisasi alam pikir dan logika yang semu, yang didasari dorongan-dorongan instingtual, yaitu naluri dasar. Lalu bagaimana cara kita menyikapi gaya hidup modern demi keharmonisan keluarga? Pertama, kita bisa menumbuhkan kesadaran kembali tentang tujuan hidup menurut agama. Yang kedua, yaitu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia, baik formalitas administratif sesuai ketentuan yang ada di dunia sendiri, maupun hakiki yang mempunyai konsekuensi akhirat kelak. Makna penting pendidikan akhlak dalam rumah tangga. Berikut makna penting dari pendidikan akhlak dalam berumah tangga. Pertama yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, menjaga keutuhan keluarga. Ketiga, menjadikan keluarga yang seimbang. Keempat, keluarga merupakan benteng pertahanan dari lingkungan luar. Kelima, menciptakan keluarga yang sakinah dan mawaddah. Dan keenam, menjadikan anak memiliki sifat birrul walidain, yaitu patuh kepada orang tua. Dan terakhir yaitu mencegah anak memiliki sifat uququl walidain. Uququl walidain itu artinya durhaka kepada orang tua. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hania yang telah menjelaskan materi selanjutnya. Kemudian di sini ada kesimpulan yang kelompok kami simpulkan, yaitu bahwasannya rumah tangga merupakan istilah umum bagi seseorang yang membangun kehidupan setelah pernikahan. Dalam Islam, rumah tangga dianggap sakral sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan. Di masa modern ini, pandangan tentang rumah tangga banyak berubah disebabkan oleh budaya modern yang telah memasuki era globalisasi. Demi membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mencegah dampak negatif budaya modern, setiap pihak dalam rumah tangga tersebut harus berakhlak baik kepada pihak lainnya. Selanjutnya terdapat daftar pustaka di mana kami memakai sumber-sumber untuk membuat makalah dan juga PowerPoint. Mungkin sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab yang diadakan melalui WA Group. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada Bapak Zainal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anissa ya, sama Ketiania. Jadi yang tadi sudah disampaikan bagaimana kita dalam akhlak dalam rumah tangga. Ya. Jadi sebuah konsekuensi dari perkawinan, maka kita harus menghormati satu perkawinan itu. Nah, karena perkawinan itu merupakan bagian dari ibadah. Ya. Jadi sunnah Rasul adalah perkawinan. Ya. Jadi nanti kalau sudah mendapatkan pasangan, sudah ya laksanakan perkawinan. Pada tentu enggak ya. Nah, kita tahu bahwa keluarga itu juga merupakan bagian dari masyarakat ya. Yang kita kenal dengan pilar masyarakat ya. Semuanya mempunyai konsekuensi ya. Nah, oleh karenanya suatu bangsa, suatu masyarakat akan baldatun thayyiban wa rabbul ghafur, akan sejahtera bahagia jika keluarga-keluarganya itu terbangun yang didasari dengan akhlakul karimah. Nah, maka ada konsep di mana untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu bisa kita gali ya.
antara lain yang pertama, biasakan di rumah itu ya saling menghormati dan saling mengasihi. Nah, peran orang tua terhadap istri, terhadap anak, ya anak terhadap orang tua, ini saling dijaga. Ya. Nah, yang kedua, biasakan keluar masuk rumah, pamit, assalamualaikum. Kemudian rajin beribadah, baca Quran, sehingga rumah itu bagikan surga, dingin, tidak gersang, panas. Kemudian jika sedang berkumpul atau sedang ada semuanya, ya, saling menasihati. Kemudian saat waktu-waktu bisa dilaksanakan salat berjamaah. Gitu kan. Nah, walaupun mungkin ya, karena kita agak jauh dari masjid, tapi kalau dekat dari masjid, sebaiknya bareng-bareng ke masjid gitu, untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan mungkin suatu waktu sholat berjamaah di Masjidil Haram, gitu kan, kalian jauh, gitu kan. Nah, melaksanakan umroh atau haji. Nah ini, masya Allah, akan indah sekali di dalam rumah tangga. Baik, saya kira pengantar saya, mudah-mudahan kita semua mencapai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kita tetap jaga akhlak dalam rumah tangga dan juga akhlak dalam menggali bermasyarakat dari sumbernya keluarga. Terima kasih. Persilakan kepada Kanisa dan Siti Hania. Ada tambahan lagi teman-teman? Oke, nanti untuk ujian UTS-nya kan tanggal 27 ya. Jadi UTS-nya nanti daring. Bapak akan kirim soal via WA Group. Ya. Siapkan kertas berbaris, tinta hitam. Jangan sekali-kali menggunakan tinta merah. Karena tinta merah tidak akan dinilai. Tinta hitam, kemudian tulis nama, NIM, kelas. Jangan lupa itu ya. Jadi nama, NIM, kelas. 2A bio gitu kan ya, kayak bio gitu, karena nanti akan di email ya. Kalau di email hanya 2A, bisa jadi PBI 2A, nanti saya nyari lagi, apalagi tidak ada NIM ya. Ini kelas mana, ada 4 kelas soalnya. Kemudian dibubuhkan tanda tangan ya. Dibubuhkan tanda tangan di kertas itu ya. Jadi di lembar pertama itu tulis tangan semuanya. Jawaban semuanya ditulis tangan, tidak ada yang diketik. Nah, sesuai dengan waktunya, itu akan kita buat 5 soal esai. Ya. Jadi, pembahasan pengertian akhlak ya, sampai dengan yang terakhir, akhlak dalam berumah tangga. Dalam rumah tangga. Setelah selesai, kemudian di-scan. Ya. Nah, tolong scan-nya jangan kebalik-balik ya. Jangan ada yang miring, jangan ada yang kebalik-balik gitu. Nanti dicoba dulu aja supaya bawahnya scan 3 lembar ya. Jangan sampai halaman pertama dan halaman kedua ada yang miring, ada yang lurus semua, supaya saya juga gampang mengoreksi dan nilainya akan lebih. Biasanya kalau ada yang kebalik saya balikan ya. Tidak saya baca gitu, langsung saya kembalikan. Nah, sesuai dengan waktunya, kirim sekali saja ya. Jadi biasanya antri ya. Gak masuk-masuk, biarin aja. Jangan kirim lagi, malah tambah panjang nanti antriannya. Jadi begitu kirim, langsung diemin aja gitu. Walaupun di situ tidak ada komentar sudah diterima, itu berarti masih antri gitu, karena banyak. Apalagi ini pada tanggal 27 ada 3 kelas. Semester 4 2 kelas, semester 2 ini ada 1 kelas, jadi 3 kelas.
yang waktunya bersamaan, materinya beda-beda. Saya kira itu informasi dari saya, dan dijawab selengkapnya, tidak singkat-singkat saja. Contoh umpamanya, jelaskan bagaimana untuk membangun rumah tangga yang berakhlakul karimah 1, 2, 3, jangan begitu, tapi dijelaskan karena open book ya. Ada bisa browsing ya, tapi browsingnya buku, jangan browsing blog, karena blog biasanya suka menyesatkan ya. Jadi jangan, kalau mau browsing buku ya, atau jurnal ya. Jadi klik jurnal PDF, umpamanya akhlak dalam keluarga, klik jurnal PDF keluar nanti, atau buku ya, buku nanti akan keluar seperti buku begini ya, psikologi keluarga, keluar semua itu. Nah, boleh nanti dikaji, waktunya sesuai dengan jadwal. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Dan kalau merasa ada yang sudah pulang kampung atau tempatnya di rumah sinyalnya kurang, tolong cari ya, cari sinyal. Jadi jangan kemudian alasan, mohon maaf Pak, di tempat saya tidak ada sinyal atau lampu mati gitu ya. Nah, jadi lampu mati kan biasanya tiba-tiba, ya sudah nyari gitu kan, nyari di mana lokasi yang tidak ada, yang lampunya tidak mati, karena kan siang bukan malam. Jadi kecuali di Indonesia lah mati semua ya. Kemarin pada waktu pelatihan profesional, guru profesional, mahasiswa saya termasuk ada yang dari lereng gunung, yang itu jaraknya untuk mencari sampai ke bawah 35 kilo, pelatihan sampai sore ketika mengerjakan tugas malam. Nah, boleh saya izinkan, silahkan mengerjakan tugasnya besok pagi, supaya nyari di kecamatan. Nah, itu kan khusus ya, kan malam. Tapi kalau siang kan bisa, ya di rumah nggak ada sinyal, apalagi cuma baterainya habis atau paketnya habis, kan bisa ke sebelah. Jadi silakan saja lah ya. Karena ini untuk proses pendidikan ya, tidak manja-manjaan. Silakan open book, dikerjakan secara maksimal. Baik, saya kira itu ya. Kalau memang ada kendala apa yang memang tidak bisa dilaksanakan, tolong diinformasikan. Kami persilakan Kak Nisa, sekiannya. Saya Amit ya. Ya, baik. Kita akan ketemu lagi di tanggal 27. Kalau saling mengingatkan ya. Nah, PC-nya Sania biasanya mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Ya, sebelum kita akhiri, sama-sama kita baca surat Al-Asri. Alhamdulillah. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا صدق الله العظيم. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu di grup ya, silakan.